Baik, kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Retna Utu. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan UTS saya, yaitu tes komputasi bergerak. Jadi kita langsung masuk saja. Oke, ini adalah slide pertamanya, yaitu nama Retna Utu, NIM 19120005 kelas A, UTS komputasi bergerak. Oke, yang pertama itu menganalisasi SO smartphone, Android dan iOS. Sistem operasi adalah sistem operasi perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Oke, slide yang ketiga itu yang pertama sistem operasi Android. Pengertian Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Jadi, Android digunakan dengan sentuhan, gesekan, atau ketukan pada layar gadget Anda. Berikut itu Android bersifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan didistribusikan oleh para pembuat ataupun pengembangan perangkat lunak. Dengan sifat open source, perusahaan teknologi bebas menggunakan OS ini diperangkatkan tanpa lisensi alias gratis. Oke, slide yang berikutnya lagi. Yang pertama itu keamanan perangkat. Perangkat Android memiliki keamanan yang sudah terintegrasi. Pertama, fungsi keamanan dijalankan dalam True Express Execution Environment untuk memastikan OS tetap aman, sepertinya enkripsi pada layar, kunci yang terlindungi, dan sandbox untuk menjaga aplikasi tetap terpisah dan data tetap bersih. Oke, yang pertama itu kunci HP dengan pola, PIN atau kata sandi. Ini adalah contohnya. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan HP adalah dengan menguncikan menggunakan pola, PIN atau kata sandi. Jika HP menggunakan pengguna telah dilengkapi dengan fitur seperti Face Unlock dan fingerprint scanner, maka itu lebih baik. Oke, kita lanjut pada slide berikut. Slide yang kelima itu bagian B, gunakan autentika 2 faktor. Ini adalah seperti gambarnya, kita bisa lihat sama-sama. Untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna Android, Google menghadirkan autentikasi 2 faktor sehingga pengguna bisa mengunci layar Google mereka. Cara mengaktifkannya cukup mudah. Menggunakan hanya perlu login ke akun Google, security, sign in to Google, two-step verification. Dari situ, pengguna akan diarahkan untuk mengisi nomor telepon sebagai bagian dari pengaktifan autentikasi 2 faktor. Lalu, kode verifikasi akan dikirim yang umumnya akan berupa SMS atau panggilan. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut. Itu 2 fitur bawaan. Yang pertama itu multi-user, yang kedua itu NFC, Near Field Communication, enkripsi, live wallpaper, radio FM, smart lock, face lock, dan print. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut. Dan yang ketujuh itu harga smartphone Android. Harga smartphone berbasis Android jauh lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan smartphone berbasis iOS. Ini kita bisa lihat ada Oppo A15 itu 1.299.900. Ada Oppo Reno 5 ada 3 juta. Ada Samsung Galaxy, kita bisa lihat
Dan ada banyak lagi harga-harga yang menarik pada smartphone. Kita lanjut pada slide yang berikut, yaitu keempat, development aplikasi. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Yang kelima itu share data. Android menggunakan intent dan tambahan terkait guna menggunakan pengguna berbagai informasi secara cepat dan mudah menggunakan aplikasi favoritnya. Android menyediakan dua cara bagi pengguna untuk berbagi data antar aplikasi. Yang berikutnya adalah Android Share Sheet, utamakan didesain untuk mengirim konten di luar aplikasi dan atau langsung ke pengguna lain, misalnya berbagai URL dengan teman. Intent Resolver Android paling cocok untuk meneruskan data ke tahap tugas yang jelas berikutnya, misalnya membuka PDF dari aplikasi Anda dan memungkinkan pengguna memiliki penampilan pilihannya. Kita lanjut pada slide yang berikut lagi. Slide yang berikutnya lagi itu 6. Bagian yang keenam itu media penyimpanan. Nah, jadi metode penyimpanan file pada ponsel atau tablet Android adalah yang dibagi menjadi dua bagian, ada dua yang tiga bagian, yaitu yang pertama untuk ponsel Android generasi awal biasanya hanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu internal storage, yang kedua yaitu SD card. Penjelasan lebih detail akan dibahas di bawah. Oke, untuk smartphone yang tidak memiliki slot SD card juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu internal atau sistem storage, atau yang kedua itu phone atau USB storage. Untuk smartphone dan tablet Android saat ini pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu internal atau sistem storage, phone atau USB storage, dan CD card. Kita lanjut lagi pada slide yang berikut, yang bagian yang ketujuh, aksesoris. Aksesoris yang pertama itu tongsis, tongkat narsis. Yang kedua itu tongsis, tombol narsis. Yang ketiga itu casing atau cover, power bank, screen guard, gamepad clip atau bluetooth, gamepad, USB OTG atau kabel USB OTG. Oke, kita lanjut pada slide yang berikutnya, itu yang bagian B, sistem operasi iOS. iOS yaitu sebelumnya iPhone OS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. khususnya untuk perangkat keras. Ini adalah sistem operasi yang saat ini memperdayakan banyak perangkat seluler perusahaan, termasuk iPhone dan iPod Touch. Itu juga mendukung iPad sebelum menggunakan iPad Touch pada 2019. Ini adalah sistem operasi seluler terpopuler kedua di dunia setelah Android. Lihat lagi pada slide yang berikut, yaitu keamanan sistem dirancang sehingga perangkat keras dan lunak menjadi aman di semua komponen utama dari setiap perangkat iOS. Yang pertama itu Touch ID. Touch ID adalah sistem sensor sidik jari yang membuat akses aman ke perangkat menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua itu Face ID. Face ID menyediakan pengesahan yang intuitif dan aman yang dimungkinkan karena adanya sistem kamera modern True Depth yang dilengkapi teknologi canggih untuk memetangkan geometrik wajah Anda secara akurat. Yang ketiga itu icon. Icon adalah sebuah bagian layanan Apple yang berbasis cloud. Bisa dibilang ini adalah inti dari seluruh fitur aplikasi, stroke, dan backup, hingga sinkronisasi antara perangkat Apple. Find My iPhone. Find My iPhone disebut Find iPhone disebut Springboard, dan untuk perangkat lain Find My iPad, Find My iPod, atau Find My Mac adalah sebuah aplikasi
yang layanannya dari Apple Inc. yang memungkinkan pengguna melacak lokasi perangkat iOS dan komputer Mac dari jarak jauh. Two-way authentication. Authentication dua faktor merupakan lapisan keamanan tambahan untuk ID Apple yang dirancang untuk memastikan bahwa Anda satu-satunya orang dapat mengakseskan akun, bahkan jika seseorang mengetahui kata sandi Anda. Lanjut lagi pada slide yang berikut. Itu fitur bawaan, itu home, kalkulator, mail, WhatsApp, kompas, basket, dan stok. Harga smartphone iOS. Nah ini, harga smartphone berbasis iOS drastis lebih mahal dari smartphone berbasis Android. Jadi ini smartphone iOS ini dia harganya lebih mahal, jauh lebih mahal daripada smartphone yang berbasis Android. Ini saja kita bisa lihat sama-sama, ada yang 3 juta, ada yang 7 juta, 4 juta, dan 6 juta. Ini sangat mahal ya teman-teman. Dia sangat jauh lebih mahal daripada smartphone berbasis Android. Baik, ini kita lanjut lagi pada slide yang berikut. Itu development dan aplikasi. Merancang dan membangun aplikasi untuk pasar operasi sistem iOS harus menggunakan bahasa pemrograman Swift dan SwiftUI pada ID Xcode. Yang kelima itu share data, menggunakan sebuah USB dan atau bisa menggunakan penyelarasan Wi-Fi. Lanjut lagi pada slide yang berikut, yaitu yang keenam, media penyimpanan. Media penyimpanan perangkat iPhone memiliki kapasitas penyimpanan mulai dari 16 GB hingga 512 GB untuk iPhone, 16 GB hingga 1 TB untuk iPad, dan 8 GB hingga 256 GB untuk iPod Touch. Baik, kita lanjut lagi. Kita bisa lihat sama-sama pada gambarnya ini seperti ini. Kita lanjut lagi pada slide yang berikut. Oke, sudah selesai. Thank you, sekian dan terima kasih.